Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjalankan bisnis tanpa iklan, bagaikan mengedipkan mata pada seorang gadis dalam kegelapan. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Tetap tidak ada orang lain yang menyadarinya. Inilah topik pembahasan menarik kita pada kesempatan kali ini. Selamat pagi semuanya. Saya Tegar Prabowo, salah satu mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Manajemen. Salam kenal semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang finansial teknologi atau disingkat vintage. Adalah perusahaan yang menggabungkan layanan jasa keuangan dengan teknologi. Keberadaan vintage telah mengubah model bisnis dari yang awalnya konvensional menjadi lebih modern. Melalui vintage, masyarakat bisa melakukan pembayaran dengan cepat dalam hitungan detik tanpa harus berhadapan langsung. Sejak diluncurkan pertama kali pada 2016, industri vintage tumbuh pesat. Industri ini juga berperan penting dalam ekonomi Indonesia. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, sektor ini mengalami peningkatan signifikan dalam penyaluran perdanaan, baik kepada masyarakat umum maupun kepada usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Transformasi perbankan. Perubahan dalam industri perbankan. Fintech telah mengubah cara kita berinteraksi dengan layanan keuangan. Dulu, kita perlu pergi ke bank secara fisik, tapi sekarang kita dapat mengakses layanan perbankan melalui aplikasi di perangkat mobile atau handphone. Aspek vintage. Berikut 6 aspek dalam vintage transformasi perbankan. 1. Peningkatan aksesibilitas finansial. 2. Inovasi dalam pembayaran dan transfer uang. 3. Pendanaan per atau P2P dan pinjaman. Investasi dan wealth management. 5. Asuransi digital. 6. Keamanan dan keamanan data. Vintage juga memiliki beberapa jenis. 1. P2P lending service. Jenis vintage yang satu ini banyak dikenal masyarakat dengan aplikasi pinjaman uang alias pinjaman online atau pinjol. Dengan bantuan vintage ini, konsumen dapat dengan mudah meminjam uang untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup tanpa harus melewati proses yang rumit seperti yang sering terjadi di bank konvensional. Contoh vintage yang berfokus pada pinjaman uang adalah Awan Tunai, sebuah startup yang menyediakan fasilitas cicilan digital yang aman dan mudah. 2. Crowdfunding. Crowdfunding atau penggalangan dana adalah salah satu model vintage yang populer di Indonesia dengan berdonasi untuk mendukung program sosial. Salah satu startup vintage yang menggunakan model crowdfunding adalah kitabisa.com. 3. Microfinancing. Microfinancing adalah layanan vintage yang menyediakan bantuan keuangan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk membantu kehidupan sehari-hari mereka. Model bisnis microfinancing menghubungkan langsung pemberi pinjaman dengan calon peminjam. Amarta adalah salah satu startup yang bergerak dalam bidang microfinancing yang menghubungkan pengusaha mikro di pedesaan dan modal secara daring. 4. Digital Payment System. Vintage ini berfokus pada penyediaan layanan pembayaran tagihan seperti pulsa, kartu kredit, atau tagihan listrik PLN. Payfast adalah salah satu contoh vintage yang bergerak dalam sistem pembayaran digital. Vintage ini biasanya berbasis agen dan membantu masyarakat, terutama mereka yang tidak memiliki akses ke perbankan untuk membayar berbagai macam tagihan bulanan. Finansial teknologi atau vintage memiliki beberapa manfaat. 1. Kemudahan akses keuangan. Vintage telah membuka pintu akses ke layanan keuangan bagi individu dan bisnis yang sebelumnya sulit mengakses layanan perbankan tradisional, terutama di daerah-daerah yang belum terlayani oleh industri keuangan konvensional. 2. Harga yang lebih murah. Vintage membantu mengefisiensikan biaya transaksi dan administrasi dalam layanan keuangan. Vintage membantu konsumen mendapat pelayanan dengan biaya lebih rendah dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. 3. Menyederhanakan rantai transaksi. Transaksi keuangan melalui vintage umumnya lebih cepat dan mudah. Misalnya, transfer uang internasional yang dulu memakan waktu berhari-hari sekarang bisa dilaksanakan dalam hitungan menit. Vintage juga memiliki beberapa keuntungan, yaitu 1. Kemudahan akses. Vintage memberikan akses ke layanan keuangan kepada individu yang sebelumnya tidak terlayani oleh institusi keuangan tradisional. 2. Efisiensi. Proses digital
dan otomatisasi dalam vintage mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan untuk bertransaksi. 3. Inovasi. Vintage terus mendorong inovasi dalam industri keuangan dan menghadirkan solusi yang lebih cepat, lebih mudah, dan lebih hemat biaya. Selain memiliki keuntungan, vintage juga memiliki kekurangan, yaitu 1. Ketergantungan pada teknologi. Penggunaan vintage dapat menyebabkan ketergantungan yang berlebihan pada teknologi. Ketika infrastruktur teknologi mengalami gangguan atau kegagalan sistem, individu dan bisnis yang sangat bergantung pada vintage dapat menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan keuangan atau melakukan transaksi. 2. Peningkatan ketimpangan keuangan. Meskipun vintage dapat meningkatkan aksesibilitas ke layanan keuangan, namun tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi atau pemahaman yang cukup untuk menggunakan layanan vintage. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan ketimpangan keuangan antara mereka yang dapat mengakses vintage dan mereka yang tidak. 3. Resiko kredit dan overleveraging. Penggunaan vintage, terutama dalam bentuk pinjaman P2P dan pendanaan alternatif, dapat meningkatkan risiko kredit dan overleveraging individu atau bisnis yang memperoleh pinjaman melalui platform vintage mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang risiko dan kewajiban mereka, yang dapat mengakibatkan kesulitan keuangan di masa depan. Tantangan vintage. 1. Regulasi. Pertumbuhan vintage telah menimbulkan tantangan regulasi baru yang perlu diatasi untuk melindungi konsumen dan menjaga stabilitas keuangan. 2. Keamanan. Karena melibatkan transaksi dan data keuangan, keamanan menjadi perhatian utama dalam pengembangan vintage. 3. Keterbatasan akses. Pertumbuhan vintage telah menimbulkan tantangan regulasi baru yang perlu diatasi untuk melindungi konsumen dan menjaga stabilitas keuangan. Contoh aplikasi sukses vintage di Indonesia. 1. Doku. Di bidang vintage di Indonesia, bisa dibilang Doku salah satu yang cukup senior karena sudah mulai beroperasi sejak tahun 2007. Layanan yang diperlukan Doku diperuntukkan ke dua golongan, yaitu konsumen dan bisnis. 2. GoPay. Produk vintage Indonesia makin banyak dipakai, salah satunya juga karena mobilitas warga kota besar yang makin tinggi. Sejak adanya perusahaan startup yang bergerak di bidang transportasi, kebutuhan vintage Indonesia juga jadi meningkat untuk mempermudah transaksi selama kamu berkendara. 3. OVO. Selain GoPay, ada juga aplikasi e-money yang tak kalah besar dan yang menjadi kompetitor kuatnya, yaitu OVO. Menurut situs resminya, OVO adalah aplikasi smart yang memberikan fasilitas pembayaran non-tunai dengan OVOcash dan mengumpulkan poin yang bisa ditukar yang disebut OVO Points. 4. Kredivo. Kredivo adalah salah satu perusahaan vintage Indonesia yang memberikan solusi kredit instan sehingga memudahkan pembeli dan bayar nanti dalam 30 hari. Ada juga alternatif lain dalam pembayaran kredit ini, yaitu cicilan 3 bulan dengan bunga 0% atau cicilan 6-12 bulan dengan bunga 2,6% per bulan. Ciri-ciri vintage ilegal yang wajib diwaspadai. Vintage ilegal tidak memiliki legalitas, artinya vintage ilegal tidak terdaftar dan tidak memiliki izin yang resmi dari OJK. Memberikan bunga, denda, dan biaya lain yang sangat tinggi dan cenderung tidak jelas dalam proses penagihan. Proses penagihan dilakukan secara tidak beretika dan cenderung kasar, bahkan mengancam. Vintage ilegal akan mengakses data konsumen seperti kontak, kamera, mikrofon, dan lainnya. Vintage ilegal juga tidak memiliki layanan seperti kontak pengaduan. Vintage legal. 1. Berizin dan terdaftar di OJK. Perusahaan yang legal adalah perusahaan yang memiliki izin resmi dan terdaftar dalam OJK, sehingga dalam menjalankan bisnis vintage yang itu perusahaan harus mengikuti regulasi yang sudah ditentukan oleh OJK. 2. Informasi mengenai perusahaan jelas. Mendapatkan izin dari OJK bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan perusahaan, biasanya yang tidak jelas. OJK pasti akan memastikan bahwa perusahaan itu memang benar-benar ada dan tidak bohong seperti layanan vintage ilegal. 3. Biaya yang dibebankan sesuai dengan OJK. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa perusahaan vintage yang legal
pasti wajib mengikuti seluruh aturan yang telah diberikan oleh OJK, termasuk terkait masalah besarnya bunga. Perusahaan vintage yang sudah memiliki izin dan terdaftar di OJK hanya boleh memberikan beban bunga kepada konsumennya, maksimal 0,8% per harinya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya pamit undur diri, karena kalau maju, dia yang nggak peka. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Jika ada kelebihan, tidak usah dikembalikan, karena saya orang yang ikhlas. Saya Tegar Prabowo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.